Selamat malam semuanya. Ya, ini Vlog edisi 5 Januari 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas konsultasi ide-ide yang masuk di kolom komentar Vlog edisi 2 Januari, edisi terakhir. Ada beberapa yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk pembahasan di Vlog malam ini. Nanti kita coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, kita mulai. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Vlog, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG. Seperti biasa, hari Minggu kita akan baca stock call edisi minggu ini yang tadi sore mungkin sudah ada baca. Untuk minggu ini masih melanjutkan pullback ke target selanjutnya ya, setelah berhasil melewati 7120 ya. Saat ini areanya terbuka menuju ke 7320. Ini merupakan target lanjutan untuk momentum pullback dari tren turun jangka menengah wave 4 ya. Baik, jadi sementara ini belum ada perubahan, dan ini adalah saham yang kita rekomendasikan untuk swing trading di private trading room di stock call edisi 5 Januari. Baik, kita masuk ke pembahasan saham yang pertama. Malam Pak Yap, saya masih hold Pani modal sama dengan Rekom PTR, berharap bisa ke 20.000. Apakah secara TA masih memungkinkan Pak? Oke. Kita lihat ya, 20.000 untuk Pani, apakah memungkinkan gitu ya? Kita coba. Oke. Jadi rekomendasi terakhir kami untuk saham Pani ini bulan kemarin ya, di 14.100 ya. Jadi bisa dikatakan ya saat ini sudah hampir mencapai kemarin ya. Jadi setelah kita rekomendasikan di sini ya, sudah naik 39%, kemudian turun. Nah, ini sayangnya Anda mungkin kalau belum merealisasikan profit, sayang sekali ya, karena sahamnya turun kembali. Dan ini saat ini masih memungkinkan ya, karena tren naiknya masih berjalan dan swingnya ini kembali berlanjut ya. Swing naiknya ini kembali melanjutkan uptrend ya. Kemungkinan target naik kami untuk Pani selanjutnya setelah 20.000 itu ada di 21.700 ya. Secara teknikal memungkinkan untuk ke 20.000. Oke. Lanjut ya. Assalamualaikum Pak Yap, semoga sehat dan sukses selalu. Mohon analisa Goto untuk trading. Terima kasih Pak Yap. Oke, Goto terakhir pullback ya, cukup signifikan kenaikannya. Nah, saya perhatikan kenaikannya ini setelah breakout dari EMA 60 dan resist 72, langsung diikuti dengan kenaikan dengan volume yang signifikan. Ini menandakan bahwa potensi lanjutan Goto untuk pullback ya, pullback dari tren turun jangka panjang ini masih berpotensi berlanjut ya. Dimana kalau kita lihat dari area ini belum mencapai 0,6 ya, kita melihat potensinya ini mungkin ke 0,6 bahkan ke 0,7 ya, karena memang kecenderungan dari jangka menengah panjangnya ini lebih ke konsolidasi. Kita lihat di sini ya. Jadi di sini Goto terakhir rejection dari EMA 60, indikator yang biasa kita gunakan ini untuk weekly ya, jangka menengah. Jadi ini resist dinamis yang diuji oleh Goto dan terakhir terbukti dan turun ya, jatuh setelah menguji resist dinamis tersebut EMA 60, dan saat ini kembali ya, artinya ini ada potensi lanjutan yang mana terdekat ada di 83, potensinya ke 90 ya. Ini 0,618 ini sementara menjadi target terdekat ya untuk Goto momentum breakout dari EMA 60. Dan untuk trading baru masuk, misalkan baru mau masuk, saran kami perlu menunggu koreksi ya, karena kenaikan terakhir itu sudah cukup tinggi ya. Secara risk tentunya sudah di atas toleransi risiko yang kami pergunakan di private trading room, yaitu 5%. Risknya sudah 9% lebih ya. Artinya Anda perlu menunggu. Risk saat ini secara teknikal itu 11%. Jadi untuk masuk di saham Goto ini ya, secara teknikal idealnya adalah di 73 sampai dengan 72 agar risknya menjadi di bawah 5%.
Ya, dikasih atau tidak saya tidak tahu, yang jelas itu adalah area yang ideal untuk masuk swing trading apabila Anda belum masuk. Misalkan Anda sudah punya, Anda bisa proteksi di level 72 ya, karena kalau turun ke situ berarti cenderungannya adalah konsolidasi gitu. Lanjut ya, izin bertanya, saham Bumi untuk trading ada potensi untuk menutup gap di area 130-an atau tidak? Dan secara teknikal sekarang apakah sedang swing naik atau turun? Kemudian apakah Bumi sudah terkonfirmasi rebound atau belum? Oke. Gap 130 ini ya gapnya ya, kemungkinan bisa ya, kemungkinan bisa. Kenapa? Karena trennya memang masih mengarah ke naik ya sebenarnya. Untuk koreksinya ini koreksi jangka pendek untuk saham Bumi, dan kita perhatikan volumenya sendiri, volume yang relatif tipis ya untuk koreksi ini, jadi masih saya lihat potensinya masih ada kalau untuk ke gap 130. Namun untuk swing ya, untuk swing di harga saat ini misalkan Anda baru mau beli gitu ya, untuk ke gap tersebut memungkinkan, namun potensi upside-nya hanya terbatas di sekitar 6%, sehingga ya tentunya ini sangat tipis ya untuk trading gitu. Jadi misalkan Anda sudah punya di harga bawah, misalkan di 120 ke bawah gitu, ini adalah area TP di 130 ya gitu. Jadi kalau misalkan bisa lebih, baru kita akan upgrade potensi target price-nya gitu. Apakah ini swing-nya sudah dimulai? Sudah ya. Tadi pertanyaan ada beberapa ya, potensi untuk menutup gap di 130 atau tidak? Iya, potensi. Teknikal apa sedang swing naik ya. Kemudian apakah Bumi sudah terkonfirmasi rebound? Sudah ya, sudah rebound. Oke. Baik, kita lanjut. Sore Pak F, tolong bahas saham SMRA. Apakah ini waktu masuk yang tepat untuk trading? Kira-kira berapa risk and rewardnya? Oke, kita lihat ya. Yang jelas kalau kita lihat potensi swing itu sudah terkonfirmasi atau belum ini ya? Sepertinya sudah ya. Terakhir memang turun ya, turunnya sekitar 1%. Jadi apakah ini menarik gitu ya? Pertanyaannya apakah menarik ya? Risk rewardnya, oke. Di harga terakhir ini adalah potensi swingnya ya di 520 ya, itu kemungkinan menarik ya, seharusnya 4 sampai dengan 10%. Jadi potensi kenaikan di bawah MA60 ya di daily ya, time frame jangka pendek gitu ya, menurut kami cukup menarik ya. Apalagi kalau Anda bisa dapat katakanlah di bawah 500 ya, di 500 ke bawah 494, mungkin itu menjadi lebih menarik lagi ya, karena untuk resist terdekat di 520 itu Anda bisa dapat 5% lebih. Kemudian untuk target berikutnya di 550 itu 11% atau di atas 10%. Dengan risk Anda bisa proteksi secara teknikal ya, itu di 484 itu masih jauh di bawah 5%. Jadi sangat menarik tentunya. Begitu. Secara risk reward. Assalamualaikum Pak Yep, mohon bantu analisa saham Harta untuk trading. Waalaikumsalam. Oke. Harta untuk trading. Oke. Terakhir swing sudah mencapai target di 360 dan sekarang ini mulai turun lagi ya. Sepertinya belum ada konfirmasi untuk swing lanjutan ya, jadi masih mengarah ke bawah ya. Coba tunggu di 322. Jika terjadi rebound seperti ini Anda bisa ikuti ya. Jadi ada rebound Anda ikutin. Sekarang ini masih volumenya turun, dan juga secara harga potensi teknikalnya masih menguji support di 320. Jika tembus itu bisa lanjut ke bawah ya, bisa lanjut ke bawah dengan ekstensi. Kita coba lihat ya, artinya Anda perlu menunggu terlebih dahulu ya. Jika tembus 314 ke bawah, potensi lanjutan ke bawah 300 ya di 286, 290 sampai dengan 280 area gitu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tolong analisa saham MSP Pak untuk investasi 6 bulan 1 tahun ke depan, apakah masih layak Pak? Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gini ya, jadi untuk MSP ini kan masih tren turun ya. Jadi kalau Anda mau trend following belum bisa ya. Kalau Anda mau berinvestasi tetapi hitungannya adalah bulanan atau kurang dari 1 tahun, nggak bisa ya, belum bisa karena yang memang trennya masih turun ya. Kami tidak bisa merekomendasikan saham yang downtrend untuk time frame jangka menengah ya. Kalau misalkan kita lihat di sini tren turunnya ini masih memungkinkan, dan kalau kita bicara investasi itu di atas 1 tahun ya tentunya, dan kita harus berpedoman pada fundamental, karena pertanyaan di bawah 1 tahun kita hanya pergunakan teknikal jangka menengah ya. Teknikal jangka menengah ini yang kita gunakan untuk bulls hunter. Jadi saham-saham yang kita beli ataupun kita rekomendasikan itu adalah saham-saham yang dalam kondisi sedang atau baru saja uptrend. Nah, sedangkan saham ini belum uptrend begitu. Nah, kalau misalkan potensi pullback atau swing mungkin ada ya. Kalau kita lihat di sini potensi ke 680 sampai dengan 720 di bawah EMA 60 ini memungkinkan, namun ini adalah target untuk swing trading, bukan untuk investasi apalagi ya. Bulls hunter pun tidak mungkin merekomendasikan saham HMSP untuk saat ini. Oke, seperti itu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon analisa saham Medco untuk trading jangka menengah dan berapa target TP1 TP2 nya. Terima kasih dan sehat selalu untuk Pak, dan terima kasih doanya. Untuk jangka menengah berarti trend following ya. Kita lihat dulu apakah Medco ini uptrend atau tidak gitu ya. Nah, memang sayangnya memang kita akan lihat pakai EMA 60 aja yang jangka menengah ya. Kita lihat dari apa namanya Oke, kita lihat dari moving average-nya aja ya. Ini sudah mendatar ya. Kalau kita lihat dari sini mendatar, artinya mendatar ini trennya itu tidak naik ya. Trennya ini sedang berkonsolidasi ya dalam jangka menengah. Artinya mungkin secara teknikal ya ada potensi transisi dari tren naik ke tren turun, kan tren naiknya ini sudah berjalan sejak 2022 di mana ya saham sektor komoditas energi itu ya mulai mengalami kenaikan sejak pandemi ya, dan siklus turun dari Medco sendiri memang belum dimulai ya, dan saat ini masih dalam tahap mungkin transisi ya, memungkinkan untuk transisi. Kenapa begitu? Karena tren lain sendiri sudah patah ya. Yang jelas tidak mungkin ya masuk seperti saham yang kondisinya sudah dalam proses turun ya. Kalau ini naik katakanlah ya potensi kenaikannya itu adalah pullback ya, itu hanya untuk swing trade ya. Misalkan di 11.85 ini bisa, kemudian di 12.85, tapi untuk jangka menengah ini tidak bisa, untuk swing trading only ya. Jadi untuk jangka menengah pastikan Anda masuk pada siklus naik yang dimulai seperti ini ya. Ya, kita harus tunggu siklus naiknya ini apakah sudah patah, terkonfirmasi turun, atau nanti akan konsolidasi dulu sebelum naik lanjut gitu ya. Yang jelas saat ini belum ya, karena ini adalah tren perlambatan, dimana tren itu dalam perubahannya tidak sekonyong-konyong langsung ganti tren gitu ya. Dia ada proses transisinya ya, ada proses reversalnya. Nah, menurut saya Medco ini masih dalam proses itu, sehingga bijaknya sebagai trader ya, sebagai trader biasa bukan price maker ya, kita harus menunggu konfirmasi dia uptrendnya berlanjut atau tidak. Nah, untuk saat ini memanfaatkan apa namanya pergerakan jangka pendeknya ini mungkin bisa swing trading ya, seperti itu. Jadi kalau untuk trend following saat ini untuk Medco belum kami rekomendasikan, karena memang ya gimana ya, trennya belum naik ya gitu. Oke, lanjut ya. Om, BBRI boleh di TP dulu, mana tahu nanti dapat harga bawah lagi, atau TP di area mana? Oke. Untuk Medco terakhir kita sudah jualan ya kemarin, BBRI sudah kita jual ya kemarin ya di private trading room. Kalau ya ini tergantung ya, Anda TP di harga berapa belinya. Yang jelas TP kita untuk saham BBRI sebentar saya cek dulu di private trading room. Terakhir kita jual di 4.200 ya, tapi itu tidak di TP ya. Target kita untuk BBRI sendiri itu di 4.300-an ya, 4.300. Jadi kalau untuk swing trading mungkin dengan kenaikan terakhir Anda masih bisa hold dengan proteksi di bawah 4.070 ya. 4.070 itu jika ditembus berarti tren turun ke bawah 4.000 ya kan, gitu. Oke, jadi sekarang mungkin hold ya kalau Anda punya.
karena untuk dividennya sudah keluar ya, udah ex-date-nya sudah lewat, jadi ya tinggal menunggu technical rebound itu berlanjut, karena belum naik ya, hitungannya BRI itu belum naik sebenarnya. Kami pun juga belum melakukan buyback karena masih punya beberapa posisi. Terakhir kita take profit saham BNI masih proses ya gitu. Untuk BRI sendiri belum kita buyback. Baik, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Semoga tidak ada yang terlewat. Apabila ada, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan Anda tulis kembali di kolom komentar Yev Talk edisi malam ini. Kita akan bahas di Yev Talk selanjutnya. Dan apa yang kami sampaikan di sini adalah opini pribadi, prediksi dan analisa yang bisa benar dan juga bisa salah. Anda perlu memproses lagi. Apabila investasi, Anda harus memperdalam analisa fundamental secara benar-benar, secara baik, teliti ya, karena itu adalah komitmen jangka panjang. Apabila Anda trading ya, pastikan Anda membuat trading plan dan patuh dengan trading plan yang Anda buat sendiri. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam dan selamat beristirahat.